Oke. Nah, sekarang kita belajar deret Taylor dengan deret Maclaurin. Nah, jadi deret Taylor dengan deret Maclaurin ini merupakan bagian dari deret pangkat. Ya, deret pangkat. Jadi orang tuanya deret pangkat gitu. Anaknya deret Taylor dengan deret Maclaurin. Nah, deret pangkat ya, deret Maclaurin, deret Taylor ini kita sebut juga sebagai deret fungsional. Artinya dia fungsi. Dulu kita sewaktu masih SMA gitu ya, yang kita pelajari itu deret itu kan angka-angka aja. Nah, kalau ini dia deretnya dalam bentuk fungsi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini deret fungsional itu ya kita lambangkan dengan SX ya. Nah, ini sama dengan A0 G0X ditambah A1 G1X ditambah A2 G2X dan seterusnya. Ini panjang. Makanya kita sebut sebagai deret. Ini ada titik tiga yang artinya dia sangat panjang. Nah, disebut deret fungsional karena ada variabel. Variabelnya dalam hal ini adalah X. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini eh, A0, A1, A2, A3 ini kita sebut sebagai koefisien. Sementara G0, G1, G2 ini kita sebut sebagai fungsi dasar. Nah, jadi berarti untuk deret fungsional ini terdiri dari koefisien dan fungsi, ya. Oke. Ini udah dicatat? Udah dicatat Udah, belum? Ibu. Udah, Bu. Udah? Udah, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini eh, apa sebenarnya yang mau kita pelajari di deret ini? Di deret ini pertama itu untuk kita bisa lakukan operasi matematika, deret tersebut persyaratannya harus konvergen. Nah, artinya konvergen itu dia bertemu di satu titik gitu ya, bertemu di satu titik. Nah, jadi berarti deretnya itu dia harus konvergen. Nah, karena ini deret, konvergensinya itu harus seragam. Kenapa? Karena kan deret itu kalian lihat ada banyak fungsi tadi kan. Ada G0, G0X, G1X, dan seterusnya. Nah, artinya setiap fungsi itu harus konvergen secara seragam. Nah, jadi kita sebut sebagai konvergensi seragam. Ya, kita sebut sebagai konvergensi seragam. Nah, jadi apa yang akan kita hitung di deret ini? Pertama, kita harus menentukan eh, nilai koefisiennya. Berarti nilai A0, A1, A2, dan seterusnya itu harus kita tentukan. Kedua, di mana si fungsi tersebut akan konvergen. Nah, di mana deret tersebut akan konvergen. Nah, jadi itu dua hal yang akan kita tentukan di deret ini ya. Jadi ada pertama koefisiennya, yang kedua adalah di mana konvergennya. Oke. Nah, deret pangkat pertama yang akan kita pelajari kita sebut dengan deret Maclaurin. Ya, deret Maclaurin. Nah, ini adalah bentuk paling umum dari deret pangkat. Oke. Nah, deret Maclaurin ini kita bisa lihat di sini fx sama dengan sx. Sx ini menentukan dia deret ya. Dia sama dengan A0 tambah A1X ditambah A2X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, jadi berarti si SX ini disebut deret Maclaurin ya. Kalau dia bisa didefinisikan artinya dia konvergen pada X sama dengan 0. Nah, jadi di sini nanti kita akan menentukan berapa A0-nya, berapa A1-nya, berapa A2-nya. Ya, nah ini dia deret Maclaurin. Ini udah dicatat belum? Udah dicatat belum? Bentar, Hah? Bu. Udah Bentar. belum? Saya nggak dengar. Hah? Lagi mencatat, Bu. Oke, catatlah dulu. Kalau udah selesai bilang ya.
Kasih. Nyatat jangan pakai mulut lah. Kok ribut ya? Loh. Sabar. Sudah? Sudah selesai? Udah lah, saya anggap udah selesai ya. Nah, jadi di sini berarti kalau untuk deret Maclaurin, dia itu intervalnya itu X sama dengan nol. Ingat kan tadi untuk deret itu ada dua hal. Intervalnya berapa? Nah, yang kedua koefisiennya. Nah, jadi intervalnya itu X sama dengan nol. Artinya untuk menentukan A0, A1, A2, dan seterusnya itu, kita harus masukkan X sama dengan nol pada fungsi dan turunannya, gitu ya. Jadi kalian lihat di sini. Kalau untuk A0 ya, kita substitusikan nol pada eh, fungsi original. Nah, ya, jadi F0 sama dengan S0 sama dengan A0. Coba dicatat dulu. Iya. Sudah? Selesai dicatat? Udah, Bu. Nah, nah, jadi berarti itu kan tadi kan ingat kalian kan ada A0, A1, A2. Nah, kalau A0 kita substitusikan X sama dengan nol pada fungsi yang original. Nah, kalau A1 berarti kita turunkan fungsi original turunan pertama, lalu kita substitusikan X sama dengan nol. Ya. Nah, jadi seterusnya untuk cari A2 berarti kita turunkan turunan kedua, kita tentukan turunan kedua dari fungsi tersebut, lalu kita substitusikan X sama dengan nol. Jadi kenapa X sama dengan nol? Karena berarti pada fungsi tersebut X sama dengan nol pada pada X sama dengan nol fungsi tersebut dan turunannya ya fungsi dan turunannya bisa kita definisikan atau dia konvergen eh, pada X sama dengan nol. Ya, jadi ini khusus untuk deret Maclaurin, ah, fungsi dan turunannya kita substitusi dengan X sama dengan nol. Ya, sudah selesai dicatat? Sudah? Bentar, Ibu. Bentar, belum? Oke. Maaf, Bu. Eh, Kayak mana maksudnya, Bu, fungsi dan turunan? Agak kurang ngerti, Bu. Bagian. Agak kurang ngerti. Nanti ada contohnya. Coba dicatat dulu. Nanti contohnya baru kalian ngerti ya. Pelan-pelan, Anissa. Nggak usah buru-buru. Ntar, sabar ya. Sudah di sini? Sudah belum? Udah, Ibu. Sudah ya. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi X sama dengan nol. Nah, nanti berarti kan tadi kan kita ada A0, A1, ingat nggak? A0 tambah A1 X, tambah A1, A2 X kuadrat, ya, tambah A3 X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, berarti untuk menentukan A0, A1, A2, A3, tadi saya bilang apa? Kalau A0, dia hanya F0. Artinya X sama dengan nol itu kita masukkan ke si
kita substitusikan ke fungsi tersebut. Nah, untuk mencari A1, kita turunkan dulu, kita cari derivatifnya. Kita turunan pertama dari fungsi tersebut, kita tentukan, lalu kita masukkan X sama dengan nol. Kita substitusikan. Nah, makanya lambangnya di sini kan, ah, turunan ke N dari deret pada X sama dengan nol. Jadi kita kita misalnya eh, A0 berarti dia original, kita nggak perlu turunkan. Tapi kalau A1 si fungsi tersebut harus kita turunkan turunan satu. Makanya di sini kan turunan ke N dari X lalu kita substitusikan X sama dengan nol. Nah, itulah nilai dari AN. Ya, nilai dari AN. Oke, coba dicatat dulu pelan-pelan. Nah, N ini dia harus lebih besar dari satu. Ya. Nah, jadi kan ini kan yang turunannya itu kita evaluasi pada X sama dengan nol itu sama dengan N faktorial dikali AN. Berarti AN itu adalah turunan tersebut dibagi N faktorial. Ya. N faktorial kan kalian tahu kan N faktorial itu kan misalnya 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali satu, nah, ya itu adalah faktorial ya. Ini sekedar mengingatkan. Sudah? Sudah catat nih ya? Oke. Ya, Bu. Jadi kalau kita punya nol faktorial itu adalah sama dengan satu. Ya, sama dengan satu. Nah, jadi ingat di sini AN itu ya, AN tadi kan apa? Koefisien ya. Koefisien pada deret tersebut adalah sama dengan satu per N faktorial dikali turunan ke N dari fungsi, lalu kita evaluasi pada X sama dengan nol. Berarti kalau A1, satu per satu faktorial, turunan pertama turunan pertama dari fungsi, lalu kita substitusi X sama dengan nol terhadap fungsi tersebut. Ya, nah ini A1 contohnya. Berarti kalau A2 sama dengan satu per 2 faktorial, turunan kedua dari fungsi tersebut, lalu kita evaluasi pada X sama dengan nol. Ya, ya. Sudah ini? Belum, Bu. Belum. Ya, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Eh, ini nggak usah ya. Nah, coba kita kerjakan ini ya. Jadi fungsinya itu adalah sinus X. Pertanyaannya adalah coba kita tentukan A0, A1, A2, A3 setidaknya sampai A4 dari deret untuk deret Maclaurin dari sinus X. Oke. Oke.
Apa tadi yang pertama harus kita kerjakan? Yang pertama kita harus kerjakan adalah tentukan A0. Bagaimana kita menentukan A0 tadi? Bagaimana kita menentukan A0? A0 kan tadi berarti kan kita tidak perlu turunkan kan? Nah, fungsinya apa? Fungsinya sinus X. Nah, berarti kan karena deret Maclaurin ya kita evaluasi pada X sama dengan 0. Jadi berarti A0-nya itu adalah sama dengan sinus 0. Berapa sinus 0? Sinus 0 itu berapa? Satu Ibu. Oh, masa sinus 01? Kan kita kena dari situ aja. Sinus 01? Enggak lah. Coba pastikan dulu. Berapa sinus 0? Siapa yang jawab satu tadi sinus 0? Jangan cepat Cuman kali kayak menjawab. Saya Bu, maaf Bu. Siapa? bilangin Sinus 2? Ya Ibu, Oh, maaf Bu. coba. Jangan. Sinus 0 itu berapa? Coba. nol, Bu. Nol Ibu. Sinus 0, 0. Berarti A0-nya sama dengan Iya Ibu. 0. Nah, ya. Nah, tadi saya bilang bagaimana cara kita menghitung A1? Beda, ada yang dia pertama satu per satu, terus turunan Nah, kedua dari fungsi tersebut. berarti 1/1 faktorial turunan pertama dari fungsi tersebut kita evaluasi pada X sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti si sinus X ini turunan pertamanya apa? Tiap menit, tiap Min, detik ada aja. Min kos, kos, Hah? min kos, Bu. Min kos. Oh, Mas, Jadi Inkos, tambah gitu. yakin? Coba Min pastikan kos. dulu. Turunan pertama Oh, dari sama sinus ada X. satu ya. Lainnya. Ya, karena aku kayaknya orang yang SBP yang gara-gara dia bisa sama lagi. Yang pertama dari sinus X cos, Bu. Cos, X cos, bodohnya. cos X, Bodoh. ya. Nah, lalu berarti kita substitusi X sama dengan 0 ya. Berarti cos 0 berapa? Menyakiti aku jadi kayak sama jadi kayak Gen, aku berpikir gen. Kalau kayak kamu yang nggak mau kayak gitu. belajar, keluar aja ya. Nah, kalau mau ngobrol-ngobrol aja, keluar aja. Maaf Ibu, Oke? dia Nah, jadi otomatis hidup dia Bu, nggak saya perhatiin. cos cos 0, 1, berarti A1 sama dengan berapa? Satu Ibu. A1, 1. Nah, itu A2. A2 itu kan berarti turunan kedua. Turunan kedua dari sinus X apa? Cox, Min Cox X min Bu. Hah? Turunan keduanya, bukan turunan pertama. min sin Bu. Minus sinus X ya. Kita substitusikan X sama dengan 0 jadinya 0 ya. 0. Oke. Nah, sekarang turunan ketiga. Turunan ketiga dari sinus X apa? Turunan ketiganya apa? Makanya ini nanti deret kalian harus paham turunan ya. Harus mengerti bagaimana membuat mengerjakan turunan. Nah, jadi turunan ketiga dari sinus X apa? Min cos X Ibu. Min cos X ya. Berarti kalau kita substitusi X sama dengan 0, jadinya negatif 1. Benar nggak? Negatif cos 0 kan negatif 1 Ya, ya Bu. kan? Nah, jadi kalau yang kalian perhatikan, yang mana aja yang 0 tadi? A0, 0. A2, A2 Dua 0, satu. ya Eh, kan? Nah, A1 tadi apa? Positif 1, ya kan? A3 negatif 1. Jadi artinya di sini semua yang genap hilang, artinya nggak akan ada pangkat genap, tinggal pangkat ganjil, tapi pangkat ganjil pun dia beralternasi antara positif dan negatif. Nah, itulah yang namanya deret.
Nah, jadi deret itu adalah pola ya, pola. Nah, jadi ini coba kalian catat. Jadi pertama untuk mencari A0 kita dapatnya sinus nol. Nah, sinus nol itu sama dengan nol. Nah, jadi A0 sama dengan nol. Nah, untuk mendapatkan A1 kita harus turunkan turunan pertama dari si sinus X tadi, lalu kita evaluasi pada X sama dengan nol. Nah, turunan pertamanya adalah cos X. Cos X kita masukkan nol, berarti cos nol, jadinya 1. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang genap dia hilang, yang ganjil tinggal, tetapi itu pun dia beralternasi antara positif dan negatif. Ya, oke, sudah? Sudah selesai ini dicatat? Udah Ibu. Nah, ya. Nah, jadi di sini ini nggak usah ya. Jadi pengulangan ya. Jadi berarti fx-nya itu adalah sinus x, turunan pertamanya cos x, turunan keduanya negatif sinus x, turunan ketiganya negatif cos x, turunan keempatnya sinus x. Jadi kalian lihat di sini ini jadi nol. Kalau kita substitusi x sama dengan nol kan ini jadi nol, ini jadi nol. Nah, sementara untuk yang ganjil ini positif, ini negatif. Nah, ya, jadi ada pola dia. Coba catat dulu ini. Untuk yang tidak terlalu mahir dengan turunan, coba dicatat. Sudah? Selesai dicatat? Belum? Udah, Bu. Udah ya. Nah, jadi artinya eh ini kan deret deret Maclaurin. Deret Maclaurin dievaluasi pada X sama dengan nol. Jadi kalian lihat di sini semua turunan yang genap dia hilang. Nah, lalu yang ganjil tinggal tapi beralternasi antara positif dan negatif. Jadi sinus X itu deretnya adalah X dikurang sepertiga faktorial X pangkat 3 ditambah seperlima faktorial X pangkat 5 dikurang sepertujuh faktorial X pangkat 7 dan seterusnya. Nah, ini adalah deret Maclaurin untuk sinus X. Sudah? Sudah selesai catat? Kita lanjut. Ah, udah Udah Ibu. ngerti ya? Oh, udah atau belum? Udah, Bu. Udah. Nah, kalian jadi deret Maclaurin itu ya, deret fungsional. Nah, dia dievaluasi pada X sama dengan nol. Nah, itu nanti bedanya dengan deret Taylor. Ya. Nah, sekarang sorry ya, terputus karena saya di kampus jaringannya nggak bagus ya. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini deret Taylor. Nah, deret Taylor itu juga dia SX lambangnya, tapi kalau kalian lihat di sini dia A0 ditambah A1 dikali X dikurang H.
Artinya apa? Jadi artinya kita substitusikan terhadap fungsi dan turunannya tadi pada X sama dengan H, bukan X sama dengan nol lagi. Nah, itu beda antara deret Taylor dengan deret Maclaurin. Nah, jadi kalian lihat di sini SX sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang H ditambah A2 dikali X dikurang H pangkat 2, ditambah A3 dikali X dikurang H pangkat 3, dan seterusnya. Nah, berarti nanti kita harus juga menentukan A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Ya, coba dicatat dulu. Ya, coba dicatat dulu ya. Sudah? Selesai? Udah, Selesai? Bu. Oke. Nah, lalu berarti di sini ya bedanya kalau deret deret Maclaurin itu kita evaluasi pada X sama dengan nol. Artinya turunannya itu dapat kita evaluasi pada X sama dengan nol. Sementara deret Taylor turunannya tidak bisa kita evaluasi pada X sama dengan nol. Jadi makanya kita harus evaluasi pada X sama dengan H. Nah, contohnya apa? Contohnya ln X ya. Nah, artinya tidak dievaluasi pada X sama dengan nol. Artinya kalau kita turunkan fungsi tersebut, lalu kita substitusikan X sama dengan nol, dia menjadi tidak terdefinisi. Misalnya contohnya nih ln X. ln X itu turunannya apa? Turunan ln X apa? Hmm? Apa turunan ln X? Ada yang bisa Super jawab X, nggak? Bu. Hah? Super X. Super X. Oke. Nah, jadi kalau kita mau pakai deret dia menjadi deret Maclaurin, berarti kan kita harus substitusi dengan X sama dengan nol ya kan? Jadi 1/0 itu ada nilainya nggak? Apa nih bilangnya ini? Apa dibilangnya? Apa yang saya bilang? Nggak jelas. Eh, Apa bukan, yang Bu. dibilang? Kok nggak sopan gitu Teman, apa yang dibilangnya? temanku, Bu. Bukan, Bu. Hmm. Oke, berarti kan turunan dari ln X seper X. Nah, seper X itu berarti kan kita substitusi X sama dengan nol. Jadi satu, jadi X-nya nol. Jadi satu dibagi nol itu nilainya berapa? Apa nilainya? Tak terdefinisi. Tidak terdefinisi, makanya ln X tidak bisa kita tentukan dengan menggunakan deret Maclaurin. Jadi kita harus cari berapa nilai X sama dengan H. Berapa nilai H sehingga si deret deret untuk ln X itu bisa kita definisikan. Nah, itu makanya kita kenapa kita bedakan eh, ada deret Maclaurin, ada deret Taylor. Kenapa? Karena tidak semua fungsi dan turunannya itu bisa terdefinisi pada X sama dengan nol. Jadi makanya ada deret Taylor. Oke. Nah, ini dia lnx ya. Dia nggak jadi dia jadi tidak terdefinisi ketika kita substitusi X sama dengan nol. Coba dicatat dulu kalau mau dicatat. Sudah selesai dicatat? Sudah Ibu. Sudah ya? Nah,
Jadi berarti kalau untuk deret Taylor sama, berarti kita harus tentukan A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Tapi bedanya di sini fungsi dan turunannya itu kita tidak substitusi memakai X sama dengan 0, tetapi kita substitusi memakai X sama dengan H. Ya, jadi itu beda antara deret Maclaurin dengan deret Taylor. Ya, coba dicatat ini. Nah, inilah yang artinya konvergensi itu. Kalau deret Maclaurin, artinya dia konvergen pada X sama dengan 0. Tapi kalau untuk deret Taylor, dia konvergen pada X sama dengan H. Sudah ini? Udah, Bu. Ya, oke. Nah, jadi berarti sama. Berarti kalau cari A0, dia bukan F0 untuk si deret Taylor. Untuk deret Taylor dia FH. Nah, lalu untuk AN-nya berarti 1/n². Jangan lupa 1/n²-nya. Turunan ke N dari fungsi tersebut, tetapi kita evaluasi pada X sama dengan H. Ya, jadi ini perbedaan antara deret Taylor dengan deret Maclaurin. Selesai? Selesai dicatat atau belum? Sedikit lagi, Ibu. Sedikit lagi. Oke. Sudah? Selesai? Catat? Sudah, Bu. Nah, oke. Nah, jadi berarti sekarang coba kita lihat di sini. Nah, kita punya lnx. Ya, lnx. Nah, artinya lnx itu dia konvergennya bukan X sama dengan 0, tapi X sama dengan 1. Nah, jadi deretnya akan seperti ini. Nah, sekarang coba kalian tentukan A0, A1, A2, A3 dari deret tersebut, dari deret untuk fungsi lnx. Coba saya kasih waktu berapa menit? 5 menit ya. Bisa ya? Bisa kan? Halo. Baik Ibu, bisa Ibu. Oke, coba dikerjakan.
A0-nya berapa? A0-nya. A0-nya dapat berapa? Ada yang bisa jawab A0-nya berapa? Izin Ibu, 0 Bu. Ya, 0 karena ln 1 ya. Nah, ln 1 sama dengan 0. Nah, lalu A1-nya 1 Ibu. hmm, kenapa? A1-nya 1 dari mana? Karena seper X ya. Nah, turunan pertamanya seper X. Nah, jadi 1/1. Jadi 1. Nah, A2-nya Satu. A2-nya Min satu ibu. Hah? Min min 1. Min setengah. Iya ibu. Yakin min 1. Coba dihitung lagi. Kalau min setengah ibu, Min setengah ya, min setengah. Karena turunan ini kan seper X kan. Kan ln X. Turunan kedua dari ln X apa? Turunan kedua dari ln X. Kan Satu kalau per X turunan kuadrat ibu. 1/1 X kuadrat. X kuadrat. X pangkat -1 ya kan. -1 ya. Jadi -1/X kuadrat ya. Oke. Nah, sekarang A3. A3-nya berapa? Dua ibu. A3-nya 2 karena kan X pangkat -2. Nah, jadi 2X pangkat -3 ya. Jadi 2. Nah, jadi dari situ deretnya seperti apa? Kalian bisa ini kan nggak? Bisa sebutkan ke saya nggak? Deretnya seperti apa jadinya? Apa yang hilang? Yang hilang yang mana? Oke. Susah ya kita Zoom ini ya, karena saling tidak bisa berkomunikasi. Nah, jadi berarti eh, si A0-nya jadi 0 ya, karena X sama dengan 1 ya kan, ln 1 dia sama dengan 0. Oke. Nah, A1-nya ya, dia kan harus turunan pertama. Nah, turunan pertamanya kan seper X. Nah, berarti A1-nya adalah 1. Nah, sementara turunan keduanya ini adalah negatif seper X kuadrat. Jadi artinya A2-nya adalah -1. Jadi berarti hanya yang A0 yang hilang. A1, A2, A3 dan seterusnya itu ada, tapi dia jadinya beralternasi antara positif dan negatif. Nah, turunan ketiga ya, turunan turunan yang ini dia jadi 2 dibagi X pangkat 3. Kita substitusikan 1, dia hasilnya jadi 2. Nah, berarti kalau ditanya ln X itu deret Taylornya seperti apa? Deretnya adalah X dikurang 1. Nah, ini adalah A1 ya. Dikurang setengah. Nah, kenapa dia jadi setengah? Karena kan 1/2 faktorial itu kan sama dengan setengah ya. Nah, setengah X dikurang 1/2 lalu ditambah. Nah, ini kenapa dia nggak harusnya nggak 1/3 faktorial? Kenapa kok jadi hanya 1/3? Karena kan tadi A3-nya adalah 2. Nah, 3 faktorial itu apa? 3 kali 2 kali 1. Artinya duanya itu jadi hilang ya. Makanya ini jadi 1/3. Jadi 1/3 dikali X dikurang 1/3. Nah, lalu A4 tadi berapa? Eh, A4 adalah 3 ya. A4 adalah 6 kalau nggak salah. Nah, jadi makanya di sini dia negatif 1/4 X dikurang 1/4 dan seterusnya. Nah, jadi kalau ditanya deret Taylor untuk ln X pada X sama dengan 1, jawabannya adalah ini. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan?
Bu, izin nanya, Bu. Nah, Itu kan Bu tadi yang eh, LN eh A3 itu kan Bu seharusnya kan Bu 1/6 karena 1/3 faktorial. Itu kenapa bisa jadi 3 Bu? karena A3-nya berapa dapat kamu? Turunan ketiga Ke- dari ln x, lalu kamu substitusikan x sama dengan satu, berapa? Ini kan 3 faktorial kan, tapi eh, A3 itu kan 2 kan? Benar nggak? Nah, ini sama dengan 2 kan? Berarti kan di sini eh, 2 per 2/3 faktorial. Nah, 2/3 faktorial dikali X dikurang 1 pangkat 3. Nah, sementara 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Berarti kan 2 di atas, 2 di bawah cancel out. Nah, jadi dia tinggal 1/3. Ya, udah ngerti belum Anissa? Ya, Bu. Dah. Nah, makanya di sini faktorialnya semua hilang. Kenapa? Karena A1, A1, A2, A3, A4-nya itu semua ada nilainya. Jadi bisa kita cancel out dengan yang bawah. Nah, ini kenapa tinggal 4? Kenapa tidak 4 faktorial? Karena A4-nya itu kalau saya nggak salah adalah -6. Benar nggak? Ya kan, misalnya ini kan kita lihat kan. Nah, ini kan 2 dikali X pangkat -3 ya kan jadinya ini kan. Kita turunkan untuk mencari turunan keempat kan berarti ini kita turunkan. Nah, berarti kan 2 dikali -3 berarti -6 X pangkat -4. Nah, kita substitusikan X sama dengan 1, makanya A4-nya itu sama dengan -6. Ya kan, -6. Nah, jadi berarti di sini -6 dibagi 4 faktorial, dia jadinya tinggal 1/4. Ya, udah ngerti belum Anissa? Udah ngerti belum? Oke. Nah, jadi itu dia. Ini udah selesai dicatat belum? Udah selesai dicatat belum? Udah selesai dicatat belum? Halo, dengar suara saya? Halo. Oke, sorry ya. Biasa jaringannya nggak gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Udah jelas belum? Udah jelas belum? Halo, udah jelas belum? Sudah jelas, Ibu. Udah, Ya, Bu. oke. Eh, saya rasa ini dulu kita pelajari ya. Nah, ini dulu karena eh, jaringannya nggak bagus, jadi saya pun mengajar Iya, Ibu. kurang apa gitu ya, kurang apa, kurang mantep gitu ya. Nah, Kamis kita libur juga ya. Kamis libur juga kan, May Day kan, May Day hari buruh. Kalian mau gantinya kapan? Kamis. Izin nih Bu, kalau misalnya di hari perkuliahan lagi entah Jumat gitu, kami full gitu. Hari apa? Jumat full. Mm-mm, Ibu. Ya, Jumat full ya. Iya. Oh. Kalau Jum lagi kalian keberatan menggantinya. Iya, Ibu. Kak, Bu. Kenapa? Keberatan. Jadi hari apa? Hari Rabu. Kalian mau gantinya hari Rabu kah? Hari Rabu penuh juga. Izin nih Bu, kalau misalkan ini kita nggak ada kelas karena di 9.40 sampai 11.20. Kalau Ah. kelasnya depannya di jam 11.20 gitu, Oh boleh. Bisa dapat kelas kosong nggak di situ? soalnya tadi Radi lihat ada jam segitu kosong. Ada. Jadi tadi kenapa kita nggak pin ke 11.20 aja? Kami ada praktikum Ibu, karena Kamis libur kan, jadi dimajuin hari ini juga gitu. Oh gitu. Oh berarti gini ya. Berarti minggu depan itu kita masuknya Senin dengan Selasa ya.
Iya, Selasa iya. untuk Sama mengganti Kamis hari. juga ya. Kenapa? Hari Kamis ini. Berarti Kam- tiga kali. Kamis ini kan nggak itu kita kan Kamis ini kita nggak Oh, libur. Kamis kan libur, ya. Jadi untuk mengganti yang hari Kamis ini kita ganti dengan minggu depan Senin, Selasa, dan Kamis. Jadi 3 kali pertemuan kita ya. Bisa? Bisa ya. Karena oke, saya Bu. rasa kalau feeling saya kalian nggak ngerti nih pasti topik ini. Ada yang nggak ngerti, bener nggak? Hah? Bener atau nggak? Atau perlu? Hah? Iya Bu, agak nggak ngerti juga. Agak nggak ngerti juga. Oke, berarti eh, kita bertemu hari Senin, Selasa, dan Kamis minggu depan ya. Oke? Baik, Ibu. Oke, ya udah. Sampai jumpa. Eh, bye. Saya izin saya ini ya. Saya akhiri Baik, Zoom-nya. Ibu.